Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk materi TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes analogi kata dan kalimat. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal untuk tes TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum verbal analogi. Sebelum ke latihan soal, di sini aku akan share dulu untuk materi singkat analogi. Analogi disebut juga padanan hubungan. Tes analogi digunakan untuk menguji peserta dalam menentukan padanan kata atau kalimat yang sesuai dengan pola. Caranya adalah mengidentifikasi atau mencari kesetaraan atau padanan hubungan antar kata dalam bentuk pasangan kata atau kalimat yang diberikan di soal. Adapun untuk cara mengerjakan soal analogi, pertama, buat kata-kata tersebut menjadi kalimat, sehingga akan terlihat jelas perbedaannya. Jadi kalau teman-teman dapat soal analoginya dalam bentuk kata atau kata-kata, maka ubahlah menjadi sebuah kalimat. Lalu yang kedua, cari kesesuaian antar premi. Contohnya ada kata gelap, sinar, sama dengan lapar, dan makan. Nah, gelap ini dan lapar merupakan sama-sama kata sifat. Sedangkan untuk sinar dan makanan merupakan kata benda. Yang ketiga, gunakan premi ke dalam sebuah kalimat perumpamaan. Keempat, terkadang sebuah analogi adalah pengertian yang saling berhubungan. Contohnya, misalkan ada kata bunga, buket, kertas, dan buku. Nah, buket adalah susunan dari karangan bunga. Jadi buket ini merupakan susunan dari karangan bunga. Sedangkan buku adalah susunan dari banyaknya kertas gitu. Lalu yang kelima, gambarkan dan masukkanlah ke dalam beberapa jenis analoginya. Nah, itu dia untuk materi singkat analogi di video kali ini. Langsung saja untuk latihan soal nomor 1, analogi dalam bentuk kata. Di sini ada massa, lalu ada kilogram. Di sini kita harus cari hubungan antara suhu dengan kata berikutnya. Nah, massa ini punya satuan, teman-teman. Satuan dari massa adalah kilogram. Nah, berarti hubungan suhu dengan kata selanjutnya adalah harus merupakan satuannya. Jadi, satuan dari suhu apa? A, panas, ini salah. B, Celcius, ini benar ya. Listrik salah, dinamo salah, matahari salah. Jadi satuan suhu itu adalah Celcius. Maka jawaban untuk nomor 1, hubungan kata yang sesuai untuk mengisi titik-titik, yaitu Celcius. Yang B ya, teman-teman. Soal nomor 2, kalau misalkan ini ada kata A, B, di sini C, sama D. A ini harus sama dengan C, posisinya. Atau kelompok katanya masuk kemana gitu. B sama dengan D. Nah, hubungan A ke B harus sama dengan C ke D. Nah, sekarang posisinya teman-teman lihat ada dokter, lalu ada skripsi. Berarti nanti A ini kan sama dengan C ya. Nah, C ini adalah skripsi. Skripsi ini berupa apa? Tugas akhir. Tugas akhir. Berarti posisi A ini adalah suatu tugas akhir. Kita lihat kata di B-nya apa? Dokter. Oh, tugas akhir seorang dokter apa? Yaitu disertasi. Kita lihat posisi B ya. B itu kan harus sama dengan D. B itu diisi oleh dokter. Berarti posisi dokter itu sama dengan apa? Sarjana posisinya. Jadi untuk melengkapi titik-titik di soal nomor 2, titik pertama ini diisi oleh disertasi yang merupakan tugas akhir dari seorang dokter. Dan untuk titik-titik yang keduanya, yaitu skripsi, merupakan tugas akhir dari seorang sarjana. Maka untuk nomor 2, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3, ada kata kompor dengan api. Lalu kita harus mencari hubungan dua kata lagi sebelumnya. Ini A, ini B. Hubungan dari A ke B adalah menghasilkan, teman-teman. Kita lihat di sini, kompor itu menghasilkan api. Berarti kita harus cari nih, untuk dua kata lagi, C sama D. Kita lihat yang A langsung. Palung menghasilkan gua, ini salah. Yang B, pohon menghasilkan buah.
ini kurang tepat ya, karena tidak semua pohon itu berbuah. Lalu di sini kipas menghasilkan angin ya, ini betul ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 4, masih ada dua kata ya, ada A sama B, berarti C dan D kita cari nih. A ini adalah berpikir dan B adalah arif, berarti hubungan A dan B sama ya dengan soal sebelumnya, nomor 3, yaitu menghasilkan atau outputnya gitu. Jadi orang itu berpikir menghasilkan atau outputnya itu menjadi orang yang arif atau bijaksana. Berarti di sini dari C ke D juga harus hubungnya menghasilkan atau outputnya. Atau nanti akibatnya gitu ya. Kita lihat kamera mengakibatkan potret. Ini salah. Bodoh mengakibatkan rajin. Ini juga salah. Belajar menghasilkan pandai. Itu betul ya. Nomor 4 yaitu C. Kita lihat yang D. Litografi menghasilkan batu, cetak menghasilkan kertas, ini juga tidak. Maka untuk nomor 4 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5 ada 3 kata ya, ini analogi 3 kata. Ada A, ada B, dan ada C. A adalah pena, B tinta, C kertas. Hubungannya apa antara A, B, dan C? A ini bisa digunakan gitu ya. Jadi bisa digunakan jika ada B. A bisa digunakan jika ada B, dan B ini gitu ya, digunakan di mana? Atau ini A ini digunakan di C gitu. Digunakannya di C. Pena ini bisa digunakan jika ada tinta. Dan pena ini digunakan untuk menulis di kertas. Jadi ini adalah medianya. Kita lihat nih langsung ke A. Kuas itu katanya bisa digunakan kalau ada palet. Ini salah ya. Lalu yang B, kuas bisa digunakan jika ada cat dan medianya adalah dinding. Ini betul ya, yang B teman-teman. Soal nomor 1 sampai dengan 5 kita udah sharing untuk soal analogi dalam bentuk kata. Nah, sekarang aku akan share untuk soal nomor 6 dan sampai dengan soal nomor 10, yaitu untuk analogi dalam bentuk kalimat yang kebetulan di tahun sebelumnya itu tipenya seperti ini ya untuk analogi dalam bentuk kalimat. Nah, kenapa aku tadi sharekan dulu untuk dalam bentuk kata? Sebenarnya antara bentuk dalam analogi di kata dengan kalimat ini gak jauh beda. Asalkan kita jeli melihat objek yang diceritakan ya, baik itu di kalimatnya ini gitu ya, dengan kebiasaan kita mengerjakan dalam bentuk kata itu sebenarnya sama. Nah, langsung saja nih untuk soal nomor 6. Pada sepatu terdapat lubang tali dan sol. Nah, teman-teman, walaupun ini dalam bentuk kalimat, kita fokusnya ke objeknya, karena di sini yang ditanyakan adalah hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas. Hati-hati jebakannya adalah kata-kata kalimat. Padahal yang ditanyakan adalah objek nih. Berarti kita fokus langsung ke objeknya. Nomor 6 ini pada sepatu. Jadi objeknya adalah sepatu. Terdapat apa? Lubang tali dan sol. Apa hubungannya? Sepatu itu adalah benda di mana dia punya komponen, yaitu lubang tali sama sol. Jadi lubang tali dan sol ini adalah bagian dari si sepatunya. Nah, berarti kita cari nih. Jadi ada satu kata yang dimana memiliki bagian-bagiannya gitu. Bagian-bagian yang dijelaskan untuk si kata itu. Kita langsung saja nih ke pilihan A. Pada film, berarti objeknya adalah film. Terdapat intro dan gitar. Film ini, dia kata utamanya gitu. Objek utamanya. Nah, intro sama gitar ini bukan bagian spesifik dari si filmnya. Gitu. Jadi yang A salah ya. Lalu yang B, pada lagu berarti objeknya adalah lagu, terdapat intro dan outro. Ini masuk ya. Jadi intro dan outro itu adalah bagian dari si lagu. Justru lagu ini yang bagian dari si film gitu, ada soundtracknya apa. Tapi kalau misalnya lagu intro dengan outro itu lebih dekat gitu. Sama halnya dengan sepatu yang merupakan komponen nih, sol sama lubang tali itu komponen dari si sepatunya. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lihat yang pilihan lain kenapa dia salah ya. Yang C, pada drama. Berarti objeknya drama, terdapat suara dan musik. Sedangkan nggak cuma suara sama musik gitu ya. Jadi agak terlalu jauh gitu.
Lalu yang D, sinetron, terdapat hiburan dan bioskop. Ini apalagi terlalu jauh banget ya. Lalu di sini yang E, teater, terdapat panggung dan juga hiburan. Ini agak terlalu jauh. Jadi analoginya adalah si lubang tali dan sol ini masuk ke dalam satu satuan bahwa dia itu adalah sepatunya gitu. Jadi ada bagian-bagian yang dijelaskan bahwa lubang tali dan sol itu adalah bagian dari sepatu. Sama halnya kayak tadi ada intro dan outro. Itu masuk ke dalam bagian dari suatu lagu. Tentunya ya, lagu itu ada intro sama outro-nya. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7, di sini ada kalimat tembok bangunan terdiri dari pasir dan semen. Jadi ini untuk objeknya adalah tembok bangunan. Di sini ada pasir dan semen. Nah, hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah kita langsung ke pilihan jawabannya. Nah, untuk tembok sama bangunan, ini kalimat utamanya ya gitu. Ini kalimat utamanya atau kata utamanya. Lalu ini adalah komponennya, yaitu pasir sama semen. Jadi, tembok itu gitu, tembok bangunan itu dia punya komponen atau dibangun oleh pasir sama semen. Jadi pasir sama semen ini dicampur jadi sebuah tembok bangunan. Nah, kita lihat langsung ke pilihannya. Pantai itu terdiri dari laut dan pasir. Nggak cuma laut dan pasir ya, untuk dikatakan dia suatu pantai. Jadi ini salah yang A. Kita lihat yang B, pagi terdiri dari matahari dan ayam. Enggak, cuman itu aja. Jadi, kenapa kita ini langsung tahu ini salah? Karena ini ya, tembok bangunan itu memang isinya pasir sama semen. Walaupun misalkan ada komponen lain juga. Hanya ini spesifik banget gitu. Ada pasir, ada semen. Itu jadi tembok bangunan. Gitu. Di dalamnya itu ada pasir sama semen. Walaupun di sini kayak pantai, enggak di dalamnya kan. Nggak di dalam pantai, spesifik pantai, kecuali kayak di dalam laut ada apa gitu. Jadi hati-hati ya, ini mengecoh. Lalu yang C nih, tabel terdiri dari penggaris dan pensil. Ini terlalu jauh juga ya. Lalu yang D nih, bunga terdiri dari kelopak dan tangkai. Ini yang benar teman-teman. Kenapa ini benar? Bunga itu tersusun dari kelopak sama tangkai. Jadi kelopak sama tangkai ini menyusun bunganya gitu. Kayak tadi pasir sama semen ini digabung itu menyusun suatu tembok gitu. Walaupun ada komponen lain, sama halnya dengan bunga. Bunga itu ada kelopak, ada tangkai, walaupun ada bagian-bagian bunga yang lainnya. Tapi kalau ada kelopak sama tangkai, dia tuh udah menjadi satu kesatuan bahwa itu adalah suatu bunga. Yang E kita lihat nih, batu bata terdiri dari batu sama lantai. Ini salah banget ya. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 7 adalah yang D, teman-teman. Soal nomor 8, di sini ada geraham dan taring merupakan bagian dari jenis gigi. Nah, kalau misalkan untuk soal 8 ini, dia kebalik ya. Jadi ada dua dulu komponen untuk menyusun satu. Kalau tadi ada satu dulu, terus punya dua komponen. Jadi, teman-teman harus tahu juga ya polanya. Nah, nanti polanya itu harus sama juga di bawahnya tuh. Sama dengan pola yang atas, gitu. Nah, kita lihat nih untuk objeknya. Di sini ada geraham dan taring. Geraham dan taring. Kedua jenis ini adalah masuk ke dalam kedua jenis gigi. Jadi ada gigi geraham, ada gigi taring. Nah, kita lihat nih yang A, iga dan rusuk. Iga dan rusuk merupakan bagian dari jenis tulang. Ini betul ya, teman-teman, yang A. Ada tulang iga dan juga tulang rusuk. Dan sudah sesuai nih untuk bentuknya, sama dengan di kalimat yang jadi acuannya. Bahwa iga dan rusuk ini masuk ke dalam jenis-jenis tulang. Kita lihat untuk pilihan yang lain, yang B. Meja dan kursi. Ada meja, ada kursi. Merupakan bagian dari jenis rumah. Ini kurang spesifik ya. Kalau rumah itu misalkan jenis rumah itu kayak rumah minimalis dan lain sebagainya. Gitu, bukan meja sama kursi. Meja dan kursi ini bagian dari gitu, bukan jenis-jenis. Lalu yang C, senang dan sedih merupakan bagian dari jenis hiburan. Ini apalagi ya? Justru senang dan sedih ini kalau misalnya di sini perasaan itu masih masuk gitu. Lalu yang D, tengkorak dan hidung. Ini ada tengkorak sama hidung, merupakan bagian dari jenis wajah. Ini jauh banget ya. Maksudnya jenis wajah itu ekspresinya kah atau apa?
gitu. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Lalu yang E nih, ada darah dan pembuluh. Merupakan bagian dari penyakit ini, apalagi ya, terlalu jauh banget gitu. Maka untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Soal nomor 9, di sini ada kalimat pupuk digunakan untuk tanaman. Objek yang kita harus soroti adalah pupuk dengan tanamannya gitu. Jadi ada pupuk dan juga ada tanaman. Kita harus jeli juga melihat antara hubungan pupuk dengan tanaman ini, yaitu untuk menyuburkan teman-teman. Jadi ada tujuan spesifik. Nah, kita langsung lihat nih ke pilihan jawabannya. Ada bensin digunakan untuk bahan bakar. Ini tidak relate ya hubungannya antara pupuk dengan tanaman. Jadi ada hal lain gitu ya, hal positif lain yang diakibatkan antara pupuk dengan tanaman. Sedangkan bensin dan bahan bakar ini tidak sesuai. Lalu kita lihat nih antara sabun dengan mandi. Harusnya ada spesifik yang bisa diuntungkan gitu. Jadi bukan mandinya, tapi siapa yang mandi atau siapa yang atau apa benda yang kalau dia kena sabun ini bisa dapat hal lain gitu, manfaat lain. Jadi ini salah. Lalu C, vitamin digunakan untuk kesehatan. Ini kurang ini ya, kita biarkan nih. Lalu yang D nih, nutrisi digunakan untuk tubuh. Nah, kalau ini gitu ya, ini sesuai nih, ada nutrisi sama tubuh. Yang D ini sesuai. Kenapa? Kita lihat hubungan antara nutrisi dengan tubuh adalah hubungan positif sama halnya dengan pupuk dengan tanaman. Ketika pupuk ini berhubungan dengan tanaman, maka dia menyuburkan. Sama halnya dengan nutrisi terhadap tubuh. Dia memberikan efek terhadap tubuh gitu. Memberikan kekebalan tubuh, terus berakibat untuk menjaga kesehatan, bisa juga ya. Menjaga, terus menambah gitu ya, menambah stamina terhadap tubuh. Jadi hal positif lain yang terjadi ketika nutrisi ini ketemu dengan tubuh. Kita lihat nih pilihan yang lain. Jadi ini jawabannya D ya. Kaki digunakan untuk berjalan. Ini kurang spesifik juga gitu. Apa keuntungannya? Karena memang kaki itu fungsi umumnya gitu ya. Nah, begitupun tadi vitamin dengan kesehatan. Jadi apa yang dikenainya gitu. Kesehatan itu jenisnya gitu. Maka jawaban untuk nomor 9 adalah yang D. Terakhir di video kali ini untuk pembahasan verbal analogi. Nomor 10 ada teleskop terdiri atas lensa dan tabung. Ini jenisnya sama kayak yang soal sebelumnya ya. Jadi ada teleskop, terus dia terdiri dari ada lensa, sama ada tabung. Nah, untuk kalimat ini gitu ya, dengan dua objek yang membentuk atau bagian dari satu objek lain, maka teman-teman boleh cari ya. Boleh teman-teman coba nih jawab apakah A, B, C, D, atau K, E yang punya pola yang sama dan hubungan yang sama. Jadi teleskop ini memiliki bagian-bagian yaitu lensa sama tabung. Nah, kalimat yang sesuai yang mana? Apakah A, kamera terdiri dari lensa dan bodi, B, kapal yang terdiri dari dek dan mesin, C, gitar yang terdiri dari senar dan papan jari, D, komputer yang terdiri dari monitor dan CPU, atau E, lampu yang terdiri dari kabel dan bola lampu. Teman-teman bisa tulis ya jawabannya di kolom komentar. Apakah A, B, C, D, atau E? Kalau teman-teman juga punya saran lain atau mungkin ada jawaban dan argumentasinya juga boleh. Nanti aku cek ya untuk komentar teman-teman. Dan aku spill juga untuk nomor 10 ini jawabannya yang mana. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada materi singkat dan 10 latihan soal dan trik menjawab soal TIU untuk verbal analogi. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf ya kalau misalkan untuk penjelasan analogi ini ada kekurangan. Next aku perbaiki di video selanjutnya. Aku akan share lagi untuk contoh soal dan juga materi untuk verbal analogi ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya. Thank you udah nonton. Dadah!